Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kulit langsat, berhidung mungil, badan langsing, tidak pendek dan tidak terlalu tinggi. Gigi putih bersih dengan bibir merah alami. Rambut panjang selalu dikepang dua atau kuncir plontos. Khas dandanan remaja desa tempo dulu. Itu yang dikatakan orang-orang tentangku. Akulah Casminah. Sosok gadis rupawan yang menjadi bunga desa, incaran para pemuda. Sore itu aku tengah menghidangkan kopi untuk bapak. Sepiring singkong rebus juga telah tersaji di piring seng. Sangat menggugah selera. Terlihat asap masih terlihat mengepul. Pertanda makanan tersebut baru saja matang. "Dok Ayu, sini duduk dekat bapak." Bapak menepuk bangku di sebelahnya. Aku mendengus melihat ekspresi bapak. Seperti ada sesuatu yang penting yang ingin beliau sampaikan. Atau seperti yang sudah-sudah, tentang jodoh yang belum menjemput. Padahal usia sudah 18 tahun. "Si Bawon, teman mainmu, sebentar lagi punya anak lunduk. Malah si Marsini sudah mau 2. Kapan kamu menyusul? Kamu sudah 18 tahun loh, sudah saatnya menikah." Mata bapak terlihat menerawang jauh. Ada bias pengharapan di sana. Bapak sudah sering bicara seperti itu. Khawatir bila aku jadi perawan tua. Usia 18 dianggap mengkhawatirkan. Karena sampai detik ini, jodoh yang dipilihkan Gusti Allah belum juga datang menjemput. Bapak ini sudah tua dan ingin melihat kamu menikah. Hidup tenang dengan suami dan anak-anakmu. Sebelum bapak pergi menghadap Gusti Allah. 2 kakak kamu sudah di Jakarta. Mau sampai kapan kamu sendirian begitu? Aku menghela nafas, memainkan nampan yang kupegang. "Cas juga pengen nikah, Pak. Tapi mau gimana lagi, jodohnya belum datang. Kamunya saja yang terlalu memilih. Kemarin si Darto, juru tulis di balai desa juga kamu tolak. Mbok yo jangan terlalu pilih-pilih, Nduk." Obrolan terhenti. Akhirnya kami hanyut dengan pikiran masing-masing. Aku tak pernah tahu jika akhirnya seumur hidup tak pernah menikmati mahligai pernikahan. Merasakan indahnya berumah tangga hingga ujung usia. Aku tersekap asmara gaib. Saat azan zuhur berkumandang, segala aktivitas di dapur telah selesai. Sayur rebung sudah matang dan siap dihidangkan. Tinggal menunggu bapak pulang dari sawah. Semua telah tertata di atas meja. Begitu pulang, bapak langsung membersihkan badan. Tak lama beliau sudah duduk di meja makan dan menikmati hidangan yang disajikan. Beliau menikmati semua masakan. Rasanya tak sia-sia kerja kerasku siang ini. "Beli rebung di mana kamu, Nduk?" tanya bapak sambil menyuapkan sendok di mulut. "Jas nggak beli, Pak," jawabku sambil tetap memperhatikan bapak. "Ada yang ngasih?" "Enggak, Jas ambil di belakang rumah Mbak Buyut di atas, kan banyak bambu di situ." Bapak langsung tersedak. Beliau terbatuk dan menghentikan acara makannya. "Kok yo berani-beraninya kamu, Nduk, ngambil rebung di sana? Itu sarangnya demit, Nduk." "Aduh, gimana ini? Semoga kamu gak kenapa-napa. Gak ada loh yang berani ambil rebung di sana." Bapak terlihat panik dan langsung menghentikan makan. Tiba-tiba bapak mengangkat rantang berisi sayur rebung, langsung berjalan keluar rumah. "Pak, mau dibawa kemana sayur rebungnya, Pak?" Aku mengikuti bapak yang berjalan cepat.
"Pak, Bapak mau kemana toh?" Bapak tak menggubris panggilan. Beliau berjalan sangat cepat. Aku sampai berlari-lari mengikutinya. Ternyata Bapak menuju rimbun bambu di belakang rumah Mbah Buyut. Bapak kemudian meletakkan rantang di bawah tanaman bambu. "Maafkan kesalahan anak saya yang sudah berani lancang merusak rumah kalian. Dia nggak tahu. Sekali lagi nyuwun pangapunten, saya minta maaf." Bapak menangkupkan tangannya ke arah pohon bambu. Aku menatapnya heran. Bagaimana bisa Bapak seperti menyembah-nyembah dan membungkuk pada pohon bambu? Setelahnya tanganku diseret. Kami kembali ke rumah. "Jangan gegabah lagi. Bapak ndak mau kamu celaka, Nduk. Pohon itu rumahnya Demit, paham?" Aku mengangguk, tak berani membantah. Walau 1000 tanya memenuhi benak, apa sih yang ditakuti dari pohon bambu? Itulah awal bencana dalam hidupku. Apa yang ditakutkan Bapak ternyata menjadi kenyataan. Malamnya saat tidur, seorang pria mendatangiku. Wajahnya bersih dan terlihat bersinar. Alis tebal, tatapan tajam, dan matanya sangat menawan. Penampilannya disempurnakan dengan dandanannya yang sangat najis. "Siapa kamu?" tanyaku sambil duduk di tepi ranjang. Jerat pesonanya benar-benar telah membiusku. Pemuda di depanku duduk di sebelahku. "Aku pengagummu. Sudah sejak lama suka sama kamu. Namamu Jasmina, kan?" Aku tertunduk, tak berani menatap mata tajam di depanku. Rasa bahagia hadir karena ada pemuda yang diam-diam mengagumiku. Apalagi dia berparas tampan. Pemuda di depanku menggeser tempat duduknya, semakin mendekat. "Di mana rumah kamu?" tanyaku. Guling di sampingku ambil dan dipeluk. "Rumahku di dekat sini. Kamu sering melewatinya. Tadi siang juga kamu berkunjung ke sana." Aku keheranan. Rumah terdekat dengan gubuk ini ya rumahnya Mbak Buyut yang kini sudah dibeli orang lain. Setauku pemilik sekarang anaknya masih kecil-kecil. Perkataan pemuda di depanku membuatku bingung. "Kamu pergilah, kalau Bapak sampai melihat ada lelaki masuk di kamar, kamu bisa dihajar dan pasti bisa kena hukum." Dia tersenyum, tak tergambar kekhawatiran atau ketakutan sama sekali di wajahnya. "Bapak kamu sudah tidur, hanya ada kita berdua. Cas, maukah kau jadi kekasihku?" Mendengar pertanyaannya, aku terkejut setengah mati. Dasar pemuda sinting. Namun itu hanya umpatan dalam hati kecilku. Bibir tetap terkunci. Tiba-tiba tangan digenggamnya. Kulit dia terasa dingin. Sama sepertiku. Aku tak kuasa menolak genggaman tangannya. Perlahan telapak tangannya menyibak rambut yang menutupi sebagian wajahku. Selengkuh senyum hadir di bibirnya. "Kamu cantik sekali. Sudah sejak lama aku jatuh cinta sama kamu. Aku ingin kamu jadi milikku." Tiba-tiba wajah tampan di dekatku mendekat. Sebuah ciuman mendarat di pipi. Rona merah menjalar di wajahku. Badan terasa panas dingin. Inilah kali pertama aku dicium oleh laki-laki. Dan aku sama sekali tidak menolaknya. Perlahan dia melepaskan genggaman tangan. Tatapan menghujam di kedua manik mata ini. "Untuk malam ini cukup. Aku pasti akan datang lagi. Selamat tidur sayang." Dia bangun dan membuka pintu kamar. Sebelum berlalu, sesungging senyum dia hadirkan untukku. Tubuh tingginya telah lenyap kini. Seketika aku tersadar dari jerat pesona yang menghipnotis. Sandal di bawah kolong langsung dipakai. Ku kejar si pemuda. Dia sudah tak tampak. Dari mana dia keluar? Pintu dan jendela masih terkunci. "Hai, siapa kamu? Aku belum tahu namamu." Teriakku memanggilnya. Tiba-tiba seseorang menggoyangkan tubuhku. "Duk, bangun, sudah siang. Kamu manggil-manggil siapa toh?" Bapak terlihat keheranan.
Sana mandi. Bukannya hari ini kamu mau bantu masak di rumah Bulik Romlah? Bapak segera berlalu dari kamar. Pipi kanan ku elus. Ciuman itu masih terasa. Hati berdetak, berdesir. Mimpi itu terasa begitu nyata. Tiba-tiba aku kangen pemuda yang semalam datang dalam mimpiku. Malam ini hati terasa gelisah. Sudah 3 malam aku menunggu kedatangan si pemuda misterius. Kenapa dia tak datang seperti janjinya? Kemana dia? Tengah malam mata baru saja terpejam. Tiba-tiba seseorang menyentuh lengan. Sayang, aku datang. Aku kangen. Bisik suara di telinga. Mata terbuka seketika. Sosok yang kukagumi ini ada di sini. Dia berbaring miring dan menatap mesra ke arahku. Jemarinya menyusuri helai-helai rambutku. Maaf, aku tak datang kemarin dan kemarinnya lagi. Aku ada urusan. Apa kamu kangen dan menungguku? Tanyanya lembut. Tanpa mampu kucegah, kepala mengangguk begitu saja. Dia langsung tersenyum, wajah tampan di depan mendekat. Aku bisa merasakan hembus nafas dia. Terasa dingin, kening dikecup, menyusul pipi. Perasaan sudah tak karuan. Saat dia hendak mencium bibir, aku menolak dan mendorongnya. Jangan lakukan, kita bukan suami istri. Kalau bapak sampai tahu, aku bisa diusir. Dia menarikku ke pelukan. Apa kau mau jadi milikku? Maukah kau jadi istriku? Tanyanya pelan. Aku terkesima dengan pertanyaannya. Rasa bahagia dan bingung bercampur jadi satu. Datanglah pada bapak, lamar dan nikahi aku tak akan menolakmu. Pemuda di depanku tersenyum. Dia menghadapkan wajahnya ke wajahku. Panggil aku Zaman. Aku akan segera menikahimu. Dia langsung menciumku dan kali ini aku tak menolak. 2 hari setelahnya saat sarapan, bapak bercerita tentang mimpi yang dialaminya semalam. Duk, bapak mimpi tadi malam. Mimpi menikahkanmu. Suami kamu orangnya. Terus bapak menceritakan mimpinya. Juga sosok pria yang menikahiku dalam mimpinya. Ya Tuhan. Yang diceritakan bapak sosoknya seperti pria yang mendatangiku beberapa malam ini. Aku hanya terpekur. Siapa dia? Dia ada tapi seperti tak nyata. Malamnya dia datang lagi di kamar. Kebahagiaan terpancar dari wajah. Lama dia menatap, sementara aku salah tingkah seperti biasanya. Kamu milikku sayang. Kita telah menikah. Bapak yang menikahkan. Tapi bagaimana mungkin? Aku terpaku tak berdaya, terperangkap dalam jerat pesonanya. Zaman meletakkan jemari di bibirku. Saat selanjutnya, kamar ini seolah berubah menjadi kamar pengantin dengan hiasan bunga warna-warni. Malam ini aku bertekuk lutut pada sosok laki-laki yang mengaku menjadi suamiku. Kami berhubungan selayaknya suami istri. Paginya saat terbangun, aku merasa badan terasa lelah. Seolah peristiwa yang terjadi semalam begitu nyata. Jika aku telah melalui malam pengantinku. Kehidupan terus berjalan. Aku seperti terjerat pada kisah asmara semu. Zaman telah menancapkan cinta yang begitu kuat di hati. Aku seperti linglung bahwa sosok yang mencintaiku itu tak kasat mata. Setiap malam dia mendatangi dan mencumbu. Bapak sering mengingatkan tentang usia yang terus bertambah. Namun hati seperti tak peduli. Kehadiran Zaman telah menutup segala rasa untuk laki-laki lain. Aku memuja dan tergila-gila pada dia. Saat usiaku 20 tahun, Bapak tutup usia. Keinginan beliau untuk melihat putrinya menikah tak kesampaian. Suami gaibku memeluk erat ketika aku menangis karena kepergian Bapak. Dia tampil menghibur untuk segera lupa akan lara karena sebuah kehilangan. Aku seolah tak menyadari bahwa sosok yang selalu mendatangi setiap malam berbeda alam denganku. Malam itu seminggu setelah kepergian Bapak,
Saat malam sudah menggenggam waktu, sosok laki-laki bertubuh besar menyelinap ke rumah. Aku tentu saja terkejut ketika tiba-tiba dia sudah ada di ruang tengah. Ya Allah, itu Pak Darmo, pemilik rumah Mbak Buyut yang sekarang. Pandangan mata dia seperti binatang sekarang. Bagaimana Bapak bisa masuk? Apa yang mau Pak Darmo lakukan? Bapak mau apa? Tanyaku sambil melangkah mundur. Lelaki di depan tersenyum sinis. Pandangan mata dia menyusuri setiap jengkal tubuhku. Aku mengkerat, terlebih saat dia mulai mendekat. Tubuh segera kugeser, bermaksud lari. Tapi tangan kokoh itu menangkapnya. Serta-merta tubuh jatuh di pelukan. Aku sudah dicekam ketakutan. Lepas, atau aku akan teriak. Jeritku putus asa. Menjeritlah sepuasmu, Casminah. Tak bakalan ada yang mendengar. Malam ini kita akan bersenang-senang. Lelaki jahat itu kemudian menciumku. Sekuat tenaga ku berontak. Tapi tubuh ini telah dikuncinya. Saat aku berada di puncak keputusasaan, tiba-tiba terdengar geraman. Suaranya terdengar seperti binatang buas. Pak Darmo melepaskan pelukan. Matanya mendelik. Dia menunjuk ke belakangku. Setan! Laki-laki bandot di depanku langsung berbalik badan dan lari tunggang langgang. Suami gaibku datang menyelamatkan aku. Si Darmo Keparat ternyata bukan hanya sekali berusaha memerkosa. Sejak kejadian malam itu, 2 kali dia kembali berusaha mengulangi perbuatan terkutuknya. Kejadian kedua siang hari waktunya. Bersyukur aku berhasil menendang selangkangannya dengan keras. Dia menjerit. Saat itulah aku keluar rumah sambil berlari kencang. Tak mau si bandot mengejar dan menangkapku. Ketiga kalinya dia datang lagi malam hari. Waktu itu gerimis. Tiba-tiba pintu rumah ada yang mengetuk. Aku ketakutan dan tak mau membuka pintu. Ketukan tak berhenti. Akhirnya kecurigaanku hilang karena dia mengetuk dengan sopan. Begitu membuka pintu, laki-laki sialan itu langsung menyerbu ke rumah. Aku terkejut setengah mati. Ingin lari tapi posisi tidak memungkinkan. Laki-laki keparat itu menyeretku ke dalam. Dia sangat beringas. Tubuh dikuncinya. Percuma aku melakukan perlawanan. Tenaganya yang sangat besar karena dia sudah dalam kendali setan. Tak lama bajingan itu sudah berhasil merobek baju bagian atasku. Aku sudah di puncak keputusasaan. Tiba-tiba saja tubuh si bandot seperti ada yang mengangkat dan melempar hingga membentur pintu rumah. Darmo Keparat kesakitan, matanya melotot, bibir gemetar. Tangan menunjuk sesuatu. Selanjutnya dia lari tunggang langgang meninggalkan rumah. Aku menangis terseduh. Langkah tertatih saat melangkah ke kamar. Baju yang sobek tadi ku ganti. Air mata bercucuran. Mengingat perjalanan hidup yang aku lalui. Kenapa nasib baik seolah enggan berpihak padaku? Tak lama aku tertidur. Sayang, bangun. Seseorang menepuk pipi dengan lembut. Aku membuka mata. Sosok yang selalu ditunggu kini ada di hadapan. Air mata menderas tanpa bisa dicegah. Dia membawaku ke pelukan. Sudah, jangan menangis. Tak ada satupun yang boleh menyentuhmu. Hanya aku. Kamu milikku. Aku lelah dengan semua cinta ini. Aku ingin seperti teman-teman. Punya pasangan dan juga momongan. Punya seseorang yang akan menjaga setiap waktu. Zaman mengangkat wajahku lembut. Perlahan bibirnya mendekat ke kening. Sebuah kecupan dia berikan. Aku dia rengkuh dalam pelukan. Bukankah aku juga mencintaimu setiap waktu, menjagamu setiap saat? Belum cukupkah itu untukmu? Tapi aku tak mau melihat kamu bersedih. Aku selalu ingin melihat kamu tersenyum dan bahagia. Aku sangat mencintai kamu. Laki-laki keparat itu pasti akan menerima balasannya. Selanjutnya zaman membawaku dalam nikmatnya bercinta. Kenikmatan semu namun seperti candu buatku.
Ucapan Zaman terbukti, Darmo menemui nasib sialnya. Satu persatu anaknya meninggal, istrinya jadi gila, dan terakhir dia angkat kaki dari rumah Mbah Buyut. Rumah itu dijual. Ketika ku tanya apakah Zaman yang membunuh anak si Darmo, dia menggeleng tegas. Bukan aku pelakunya, anak dia jadi tumbal keserakahannya sendiri. Lelaki di samping terlihat jujur. Aku percaya padanya. Bila ada di dekatnya, aku benar-benar merasa terlindungi. Satu kesalahan dalam hidup adalah aku beragama. Islam menjadi pilihan, tapi isinya sama sekali tak dipahami. Masyarakat sekitar bilang aku Islam abangan atau Islam KTP orang sekarang menyebutnya. Kewajiban sebagai muslim tak pernah dilakukan. Sholat, puasa, mengaji, sesuatu yang begitu asing. Mungkin itulah salah satu yang jadi penyebab diri ini tersekap asmara gaib. Hingga suatu hari di desa kedatangan ustadz muda lulusan pondok pesantren di Jawa Timur. Dia menjadi guru agama di SD dan mengajar ngaji saat sore hari. Namanya Ustadz Zakaria. Untuk sementara dia tinggal di rumah Bulik Romplah di pavilion depan. Saat dia mengajar, seringkali aku mencuri dengar. Rasanya senang sekali mendengar suara indahnya saat membaca ayat-ayat Quran. Hampir setiap hari aku melihat sang ustadz. Gara-gara sering melihat dia mengajar sholat, aku jadi tertarik ingin bisa sholat. Bulik Romplah ternyata memperhatikan kalau aku sering mengintip kegiatan sang ustadz. Kamu suka sama Ustadz Zaka, Dok? Tanya Bulik mengejutkan. Aku langsung salah tingkah karena kepergok sedang mengintip. Enggak Bulik, Cas cuma pengen bisa sholat. Cas kan gak pernah sholat, gak ada yang mengajari. Pandangan Bulik Romplah seperti menaruh curiga. Kalau kamu suka sama Ustadz Zaka, aku malah seneng loh Cas. Eling, umurmu sekarang sudah 22. Kamu ndak takut jadi perawan tua apa? Enggak Bulik, Cas nggak tertarik sama Pak Ustadz. Permisi, aku ke belakang dulu mau cuci piring. Aku langsung melangkah ke belakang. Bulik Romplah terlihat menghela nafas panjang. Paling malas bila diajak berbicara tentang pernikahan. Bagaimana aku bicara tentang pernikahan, sementara statusku sudah bersuami? Aku tak mungkin bisa meninggalkan Zaman karena sangat mencintainya. Dok, Ustadz Zaka suka sama kamu. Kalau kamu mau, dia ingin memperistrimu, bagaimana? Aku terkejut mendengar perkataan Bulik. Ustadz Zaka mencintaiku, bagaimana mungkin? Ada perasaan aneh yang tiba-tiba menghampiri. Nih anak, diajak bicara malah melongo. Gimana, kamu mau ndak? Kalau mau, ntar Bulik sampaikan ke Ustadz Zaka perihal jawabanmu. Aku menggeleng cepat dan langsung ngeloyor pergi sebelum Bulik menanyai alasan menolak sang ustadz. Kuhindari percakapan dengan Bulik. Kalau dia sudah mulai menyinggung tentang lamaran Ustadz Zaka. Tak peduli kalau Bulik terlihat bingung akan semua penolakan ini. Namun ternyata beliau tak putus asa. Bahkan sedikit memaksa agar menerima lamaran Ustadz Zaka. Kamu apa ndak pengen kayak teman-temanmu, Bawon, Darsiti, atau si Viva? Teman-teman kamu sudah menikah semua loh. Hanya kamu yang belum, Cas. Padahal kamu itu cantik, menarik, banyak yang pengen memperistri kamu. Bulik nanya, apa yang menyebabkan kamu menolak semua pemuda yang ingin melamarmu? Kepalaku tertunduk, tak berani menatap sorot netra di depanku. Bagaimana cara memberitahu Bulik jika aku sudah menikah dan suamiku adalah makhluk gaib? Cas belum siap Bulik. Aku melirik adik bapak yang kini tengah menatap tajam. Sebelum bapakmu meninggal, dia menitipkan kamu ke Bulikmu ini. Kapan kau siap menikah? Apa harus menjadi perawan tua dulu baru kamu mau menikah? Aku hanya terdiam mendengar perkataan Bulik Romplah. Selalu seperti itu bila percakapan sudah mengenai pernikahan. Lebih baik mengunci bibir
daripada debat berkepanjangan. Semenjak tahu Ustaz Zaka menaruh suka, aku jadi sedikit menghindar dan tak pernah mengintip dia lagi saat mengajar. Siang itu aku hendak mengantar rantang makanan ke sawah. Tanpa sengaja berpapasan dengan Ustaz Zaka. Inilah kali pertama aku bertemu muka langsung dengannya. "Assalamualaikum, Mbak Cas," sapa dia sambil mengangguk sopan. "Waalaikumsalam," jawabku menundukkan kepala, tak berani menatap wajah teduhnya. Mau ngantar makanan ke sawah?" tanyanya lagi. "Iya, saya permisi." Aku bermaksud meninggalkannya. "Tunggu dulu, aku punya oleh-oleh untukmu. Aku beli di pasar Beringharjo kemarin pas aku pulang ke Jogja." Ustaz Zaka kemudian masuk ke pavilium, meninggalkan aku yang terpaku. Tak lama kemudian dia keluar dan menemui lagi. "Ini untukmu, semoga kamu suka." Dia mengangsurkan sebuah bungkusan ke arahku. Aku menatap bungkusan di tangan dengan ragu antara menerima atau menolak pemberiannya. Memberanikan diri menatap wajah lelaki di depan. Sesungging senyum dia hadiahkan. Wajah langsung menunduk, menahan rasa malu di hati. Ragu ku terima bungkusan itu dan langsung berlalu dari hadapan dia. Aku lupa berterima kasih. Malamnya di kamar, ku peluk bungkusan dari Ustadz Zaka. Entahlah, hati merasa bahagia. Inilah hadiah pertama yang ku terima dari seorang laki-laki. Gemetar, aku buka bungkusan tersebut. Di dalamnya tergeletak sebuah baju motif bunga-bunga dengan renda di bagian lengan. Ku coba baju tersebut dan mematu diri di depan cermin. Baju ini sangat pas di tubuh. Aku terlihat cantik. Esok paginya baju tersebut langsung dipakai. Ustaz Zaka tersenyum saat melihat aku memakai baju pemberiannya. Pemberian Ustaz Zaka sedikit mengalihkan perhatian dari Zaman. Saat dia datang, aku menolaknya dengan alasan mengantuk. Zaman merasakan perubahan sikapku. "Kamu kenapa sayang? Kenapa kamu terlihat berubah? Apa aku punya salah padamu?" "Enggak, cuma lagi malas saja, ngantuk. Seharian ini aku banyak kerjaan." Kadang Zaman bisa menerima alasan dan membiarkan aku tidur. Namun kadang dia juga memaksa untuk melayani hasratnya. "Kamu tak boleh menolak, kamu istriku, dan aku tak suka ditolak." Bila seperti itu, aku terpaksa melayaninya, walau dengan setengah hati. Ustaz Zaka benar-benar telah menarik perhatian. Perlahan aku mulai menyukainya. Bahkan ku katakan pada bule Romlah kalau aku bersedia menerima lamaran dia. Aku menjadi dingin dengan Zaman dan berniat mengakhiri semua ini. "Kamu berubah, apa karena gara-gara Ustaz Zaka?" Aku terkejut saat Zaman menyebut nama tersebut. Dari mana dia tahu? "Enggak usah bingung, dari mana aku tahu semua itu. Kamu tidak boleh menikah dengan siapapun, kau milikku." Zaman mencengkram lengan kuat, matanya merah dipenuhi kemarahan. Malam itu dia memperlakukanku dengan kasar, tak seperti biasanya. Aku bagi diperkosa malam itu. Setelah segalanya usai, aku menangis, tubuh terasa remuk redam. Dia langsung memeluk dan meminta maaf. "Maafkan aku tak ingin seperti ini, menyakiti dan mengasarimu. Kau milikku, Jas, jangan buat aku cemburu." Aku nekat dan tetap melanjutkan rencana untuk menikah dengan Ustaz Zaka. Sedikit demi sedikit sudah melakukan kewajiban sebagai muslim. Secepatnya aku ingin lepas dari Zaman. "Kau sudah membuat kesabaranku habis, sayang. Tak ada yang boleh miliki kamu selain aku. Kamu benar-benar membuatku marah dan cemburu," teriak Zaman setelah selesai mencumbuku. "Tolong pergilah. Aku ingin mengakhiri semua ini. Lupakan aku dan cari penggantiku," pintaku dengan memelas. "Tidak bisa. Tidak ada yang boleh memilikimu. Kau memaksaku mengambil keputusan sulit." Esoknya tiba-tiba saja kulit mendadak terasa perih, penyakit gatal.
Semula hanya di tangan, tapi lama-lama menyebar ke seluruh tubuh. Aneka pengobatan sudah dijalani, dari berobat ke dukun sampai ke mantri desa. Segala usaha pengobatan tak membuahkan hasil. Tubuhku bau dan terlihat menjijikan. Kecantikanku telah pergi. Zaman juga tiba-tiba tak datang lagi. Akhirnya aku membatalkan pernikahan dengan Ustadz Saka, walau dia menolak dengan alasan mau menerima apa adanya. Keputusan yang kuambil begitu menyakitkan. Setelah keputusan pembatalan pernikahan, Zaman datang lagi menemuiku. Ada sorot kemenangan di wajahnya. Aku kangen sayang, sudah kubilang, hanya aku yang mencintaimu. Aku akan selalu membahagiakanmu. Ucapnya lirih sambil mencium pipiku. Kamu pergilah jauh. Apa kau tak jijik dengan penyakit kulit di sekujur badanku? Tanyaku sambil menggeser tubuh menjauhi suami gaibku. Penyakit kulit apa? Kamu masih cantik kok, kayak biasanya. Kupandangi sekujur tubuh, sungguh aneh. Kulit ini mulus lagi seperti dulu. Penyakit gatal lenyap tanpa bekas. Aku kembali dipelukan Zaman. Kami merenda asmara. Namun bila tak sedang bersama Zaman, penampilanku kembali seperti monster. Penuh bentol dan terlihat menjijikan. Aku berubah jadi cantik hanya saat bersama Zaman. Waktu bergulir menyulam banyak kisah dan cerita. Hidup terus berlanjut, menjalani semua skenario yang telah ditetapkan Sang Khalik untukku. Saat Bulik Romplah masih hidup, ada tempat untuk bergantung hidup, tempat untuk mengais rezeki. Aku sudah tak memiliki apa-apa. Sawah peninggalan bapak sudah dijual. Hasil penjualan sawah habis untuk mengobati penyakit kulit yang seolah enggan beranjak pergi. Setelah kepergian Bulik Romplah menghadap Gusti Allah, aku kerja serabutan. Yang penting perut terisi dan bisa bertahan hidup. Walau pintar memasak, penduduk desa enggan menerima aku bekerja sebagai juru masak. Bahkan saat ada hajatan sekalipun. Penyakit kulit ini yang jadi penyebabnya. Terpaksa pekerjaan kasar sekalipun aku lakoni agar bisa bertahan hidup. Menggarap sawah tetangga, mencari pakan ternak menjadi pekerjaanku sekarang. Impian memiliki jodoh semakin jauh dari angan. Zaman masih memenjarakanku dalam asmara gaibnya. Mengembalikan kecantikan yang kumiliki saat bersamanya, menjadikanku pengantin kesayangan dia. Usia tentu merambat. Saat tiba masa tua, hanya rasa sepi yang setia menemani. Fisik pun berubah. Perlahan badanku membungkuk, mungkin akibat pekerjaan yang begitu berat, tapi harus dilakoni. Saat senja penduduk desa semakin tak mempedulikanku. Bahkan kadang keberadaanku membuat anak-anak lari ketakutan. Beruntung Kyai Hanafi mengizinkan aku membersihkan masjid dan musola yang ada di desa. Setiap hari aku mendapat upah, sekedar untuk makan. Saat semua orang mengasingkan, tiba-tiba hadir sosok Laras. Perempuan baik yang menatapku dengan hati, bukan dengan mata. Siang itu seseorang mengetuk pintu rumah. Assalamualaikum Mbah. Sapanya kala itu. Waalaikumsalam. Kutatap perempuan muda di hadapanku. Usia dia mungkin sekitar 30 tahun. Wajahnya cantik, kulit bersih, sepasang mata indah, hidung tak terlalu mancung. Dan yang membuat dia semakin menarik, ada dua lesung bibit saat dia tersenyum. Kecurigaanku timbul. Siapa dia? Rasanya aku baru melihatnya. Mau apa dia? Waalaikumsalam. Jawabku sambil menatap tajam. Uluran tangannya tidak kusambut. Maaf, saya Laras, penghuni rumah dinas di atas, kata perempuan itu dengan sopan. Jadi ini perempuan yang menghuni rumah dinas bekas rumah Mbah Puyuh dulu. Rumah yang terkenal angker karena memang di situ menjadi sarang para memedi. Dia sungguh pemberani. Selama ini yang menempati rumah itu hanya bertahan beberapa saat karena tak kuat menghadapi gangguan makhluk gaib yang tinggal di sana.
Sejak penghuni terakhir ditemukan meninggal, rumah tersebut kemudian kosong selama bertahun-tahun. Tak ada yang mau tinggal di sana. Aku melempar senyum padanya. Silakan duduk. Akhirnya aku mengenalnya, juga suami dan anak-anaknya. Mereka orang baik dan sangat rajin beribadah. Mungkin itulah yang menyebabkan Laras bisa bertahan hidup 2 bulan di rumah tersebut. Hingga peristiwa itu terjadi, Laras mendadak hilang. Peristiwa tersebut tentu saja menimbulkan kegemparan. Aku menangis saat mendengar kejadian tersebut. Tak usah sedih, dia akan kembali dengan selamat, percayalah. Kamu pergilah ke hutan pinus esok, jemput dia, kembalikan pada suaminya. Itu yang dikatakan Zaman padaku. Malam sebelum Laras ditemukan esok harinya, Zaman memang tahu tentang Laras dan keluarganya dariku. Aku sering banget bercerita tentang perempuan baik itu. Kamu tak bohong kan? Tanyaku ragu. Zaman menggeleng. Aku tak bohong. Esoknya terjadi kegemparan. Laras ditemukan meninggal di kebun Pak Carik, dekat dengan pemakaman. Semua orang menangis. Kulihat Lukman sampai pingsan berkali-kali. Saat ada kesempatan ku dekati Lukman. Jenazah itu bukan Laras. Dia akan pulang dengan selamat, nak Lukman. Aku tahu Mbah Ca juga sedih. Ini Laras, Mbah. Bagaimana bisa Mbah bilang dia bukan Laras dan akan pulang dengan selamat, Mbah? Netra laki-laki itu banjir air mata. Kabut kesedihan menutupi wajah tampan dia. Aku bergegas keluar, tak mau membuang waktu. Percuma ada di sini, karena tak ada yang percaya pada omonganku. Perkataan Zaman terbukti. Aku menemukan Laras di hutan pinus dengan kondisi tak sadarkan diri. Aku kemudian menolong dan mengantar dia pulang. Padanya kukarang cerita bahwa ada kakek bersorban yang memberitahuku jika dia bakal selamat. Tak mungkin aku jujur jika aku diberitahu suami gaibku. Setelahnya Laras meninggalkan rumah dinas dan pindah ke kontrakan. Dia masih sering berkunjung bila suaminya datang. Aku sudah seperti ibu baginya. Salwa dan Adam kuanggap cucu-cucuku. Hingga Laras akhirnya pindah ke Salatiga. Zaman ku minta menjaga cucu-cucuku dan dia memenuhi perintahku ini. Zaman memang menjaga Laras dan keluarganya. Sayangnya dia melakukan kesalahan. Membuka mata batin cucu kesayanganku, Adam. Aku suka sama Adam, Cas. Aku ingin tiap waktu bermain dengan dia dan ingin dia bisa melihatku. Zaman tak bisa dicegah jika sudah memiliki kemauan. Walau dia jin muslim seperti pengakuannya, tapi kadang tak menyadari apa yang dilakukan menzolimi orang-orang yang tak punya salah padanya. Aku adalah salah satu korban dia. Dari Laras aku belajar banyak, bahwa tujuan hidup manusia yang sebenarnya adalah meraih kebahagiaan negeri akhirat. Semenjak mengenal Laras, kewajiban sebagai muslim ku penuhi. Sholat ku perbaiki, yang dulu bolong-bolong ku lengkapi. Puasa dijalani walau terasa berat. Karena usia yang sudah uzur, lebih baik terlambat. Karena takut saat ajal menjemput, aku tak membawa iman dan Islam di hatiku. Seandainya dari dulu menjaga keimanan, mungkin aku bisa lepas dari Zaman dan menikah dengan pria yang mencintaiku. Mungkin ini takdir yang harus dijalani. Aku cuma bisa berpasrah. Terakhir Zaman datang, dia menangis dan meminta maaf karena bertahun-tahun telah menzolimiku. Di usia senja, bila bertandang, dia hanya mengajak ngobrol. Zaman tetap setia dengan cintanya. Zaman berpamitan hendak pergi jauh dan memperbaiki diri. Dia juga menitipkan pesan agar aku memberi peringatan pada Laras tentang bahaya yang kini mengancamnya. Dalam doa aku meminta Allah menjaga Laras dan keluarganya, karena sungguh dia sudah seperti anak bagi diriku. Semoga Laras bisa lepas dari bahaya besar yang kini tengah mengintai keselamatan dia. Sampai akhirnya aku menutup usia. Dan cerita selesai sampai di sini.
Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.